Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Maylp Hairani dengan NIM 1901094 dari kelas S1 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan cara penggunaan dari viskometer. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah: yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui pengertian dari viskometer. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis viskometer dan kegunaannya. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan cara penggunaan dari masing-masing viskometer. What is topic about? Di sini kita akan membahas 3 topik penting. Yang pertama ada pengertian viskometer, yang kedua jenis-jenis dan cara penggunaan viskometer, dan yang ketiga adalah contoh soal. Pengertian viskometer. Viskometer adalah alat yang dipergunakan untuk mengukur viskositas atau kekentalan suatu larutan. Kebanyakan viskometer mengukur kecepatan dari suatu cairan mengalir melalui pipa gelas atau gelas kapiler. Bila cairan itu mengalir dengan cepat, maka viskositas cairan itu rendah, misalnya adalah zat cair. Dan bila cairan itu mengalir lambat, maka dikatakan viskositasnya tinggi, misalnya adalah madu. Alat ini memiliki fungsi utama untuk mengukur viskositas. Apa itu viskositas? Viskositas merupakan kekentalan zat cair pada zat cair. Sifat ini menjadi ukuran untuk menentukan nilai perlawanan atas tegangan geser dari hasil pergeseran benda. Umumnya, viskositas ini terjadi karena interaksi antara molekul dalam cairan akibat adanya gerakan atau aliran. Jenis-jenis viskositas. Di sini kita akan membahas 4 macam jenis-jenis viskometer. Yang pertama ada viskometer Ostwald, yang kedua viskometer Hopler, yang ketiga viskometer Brockfield, dan yang keempat ada viskometer Tube and Bob. Yang pertama adalah viskometer Ostwald. Viskometer ini memiliki prinsip kerja dengan mengukur kecepatan aliran suatu larutan. Jika aliran kecepatan larutan semakin lambat, maka nilai viskositas akan semakin besar. Spesifiknya, viskometer ini mengukur jumlah cairan yang dibutuhkan untuk melewati suatu tanda pengukur yang ada pada bagian atas pipa kapiler. Teman-teman bisa lihat gambar dari viskometer Ostwald yang ada pada slide. Bagaimana cara penggunaan viskometer Ostwald? Cara penggunaannya adalah: 1. Pergunakan viskometer yang sudah bersih. 2. Pipetkan cairan ke dalam viskometer dengan menggunakan pipet. 3. Lalu hisap cairan dengan menggunakan push bowl sampai melewati 2 batas. 4. Siapkan stopwatch, kendurkan cairan sampai batas pertama, lalu mulai perhitungan. 5. Catat hasil dan lakukan perhitungan dengan rumus. Dan yang keenam, usahakan saat melakukan perhitungan kita menggenggam di lengan yang tidak berisi cairan. Yang kedua ada viskometer Hopler. Viskometer Hopler bekerja dengan mengikuti hukum Stokes. Artinya, viskositas dapat diketahui dengan menjatuhkan sebuah benda pada suatu zat cair. Benda yang digunakan untuk eksperimen tentunya benda yang sudah diketahui ukurannya dengan pasti. Viskometer Hopler juga mempertimbangkan gaya gravitasi serta gaya gesek dalam perhitungannya. Gambar dari viskometer Hopler dapat teman-teman lihat pada slide. Cara penggunaan viskometer. Yang pertama, ukur diameter bola. Kedua, timbang massa bola. Ketiga, ukur panjang tabung viskometer dari batas atas dan batas bawah. 4. Tentukan massa
periksa jenis masing-masing cairan. 5. Ukur temperatur alat viskositas Hopler. Yang keenam, kita isi tabung dengan menggunakan aquades dan masukkan bola. 7. Pada saat bola di atas, stopwatch dihidupkan. 8. Pada saat bola di bawah, stopwatch dimatikan. 9. Catat waktu bola jatuh dari batas atas sampai batas bawah. 10. Tabung dibalik. Ulangi prosedur 3-6 sebanyak 3 kali berturut-turut pada temperatur lain dan cairan lain sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga ada viskometer Brockfield. Viskometer ini juga disebut sebagai viskometer cone atau flat dan merupakan viskometer yang paling canggih dan praktis. Pengukuran viskometer ini menggunakan pengukuran gaya Panther, sebuah rotor silinder yang dicelupkan ke dalam fluida. Bahan fluida ini diletakkan di dalam wadah sembari poros yang direndam dalam fluida bergerak dan melakukan pengukuran viskositas. Selain itu, ada pula jenis viskometer Brockfield dengan sampel yang diletakkan di atas piringan papan dan disesuaikan dengan posisi kerucut di bawah rotor. Teman-teman bisa lihat gambar dari viskometer Brockfield pada slide. Cara penggunaan dari viskometer adalah 1. Atur jarak antara kon, spindle, dengan flat sesuai dengan instruction manual. Yang kedua, pilih viscosity standar yang akan memberikan nilai pembacaan antara 10% hingga 100% dari full scale range atau FSR. Sebaiknya pilih standar dengan nilai mendekati 100% FSR. 3. Masukkan sampel ke dalam cup dan biarkan selama 15 menit untuk mencapai suhu setting. 4. Lalu lakukan pengukuran dan catat hasil baik persen, torque, Q, dan CP. Perlu diingat, spindle harus berputar minimum 5 putaran sebelum pengukuran diambil. Dan yang terakhir adalah viskometer cup and bob. Pada viskometer ini, cairan dimasukkan dalam satu ruangan antara dinding luar atau bob dan dinding dalam seperti mangkuk atau cup yang diletakkan pas dengan rotor. Beberapa tipe viskometer ini memiliki cara kerja yang berbeda. Ada viskometer cup and bob dengan rotor yang berputar maupun viskometer cup and bob dengan mangkuk yang berputar. Salah satu viskometer cup and bob dengan bagian rotor yang berputar disebut viskotester dengan 2 tipe, yakni VT03F dan VT04F. Teman-teman bisa lihat gambar dari viskometer cup and bob pada slide. Nah, gimana cara penggunaannya? Alat viskotester atau viskometer cup and bob adalah contoh viskometer di mana yang berputar adalah bagian rotornya. Terdapat 2 tipe seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu viskotester VT03F dan VT04F. Nah, apa perbedaan dari 2 viskotester ini? Untuk VT04F digunakan untuk mengukur zat cair dengan viskositasnya tinggi, sedangkan VT03F digunakan untuk mengukur zat cair yang viskositasnya rendah. Prinsip pengukuran viskositas dengan alat ini adalah cairan uji dimasukkan ke dalam mangkuk, rotor dipasang, kemudian alat dihidupkan. Viskositas zat cair dapat berlangsung dibaca pada skala yang tertera pada alat tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang viskositas zat cair, di mana viskositas zat cair dapat dipastikan secara kuantitatif dengan jumlah yang disebut koefisien viskositas. Satuan SI untuk koefisien viskositas yakni NS per M pangkat 2 atau Pascal second. Berdialog tentang viskositas bermaksud kita ucapkan hubungan fluida sejati. Fluida ideal tidak mempunyai koefisien viskositas.
Teman-teman bisa lihat rumus dari viskositas zat cair. Fs sama dengan 6 dikali Pi dikali eta dikali R dikali V. Penjelasannya, Fs adalah gaya gesekan Stokes dengan satuan Newton. Eta merupakan koefisien viskositas fluida dengan Pascal per second. R adalah jari-jari bola. V adalah kelajuan bola dengan satuan meter per second. Untuk Pi, kita bisa gunakan dengan 22/7 atau dengan 3,14. Nah, untuk lebih pahamnya, kita bisa mempelajarinya dengan contoh soal berikut. Sebuah bola logam berdiameter 200 mm jatuh ke dalam cairan gliserin yang memiliki koefisien viskositas 1,5 Pascal per second, sehingga memiliki kecepatan 0,2 meter per second. Tentukan gaya gesekan Stokes antara bola dan gliserin. Dari soal, diketahui bahwa diameter bola 200 mm atau setara dengan 0,1 m. Eta atau viskositasnya 1,25 Pascal per second. Dan V atau kecepatannya adalah 0,2 meter per second. Ditanya gaya gesekan Stokes. Penyelesaian gaya gesekan Stokes sama dengan F sama dengan 6 dikali Pi dikali H atau eta dikali R dan dikali V. Hasilnya adalah 0,471 Newton. Okay, it's the end. Thank you for your attention. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Don't forget to like, comment, and share. And see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.